Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika sudah siap, mungkin kita masuk ke bagian inti dari acara ini. Langsung ke deskripsi masalah. Yang pertama tentang uang yayasan dan permasalahannya Sail Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Koko Bangkalan. Penanggung jawab Sohibul Asilah hadir. Oh ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi masalah. Sebagaimana jamak diketahui, kematian merupakan musibah terbesar bagi manusia, khususnya bagi orang yang ditinggalkannya. Apalagi yang meninggal merupakan tokoh masyarakat, kiai, ustadz, dan figur berpengaruh lainnya, yang kehidupannya sangat diharapkan masyarakat. Ditinggalkan oleh mereka menjadi musibah yang besar, khususnya bagi masyarakat. Takdir tak selalu sesuai dengan harapan setiap manusia. Terkadang Allah lebih menghendaki kematian bagi tokoh tersebut. Anggap saja Ibu Nyai Hanimah, dalam tanda kurung nama samaran. Ia ditinggal wafat oleh suaminya dengan beberapa anak. Semuanya ada di pondok pesantren dengan kebutuhan kiriman 5 juta lebih dalam setiap bulannya. Sebelum suaminya meninggal, kebutuhan tersebut tidak ada yang kurang. Semuanya terpenuhi. Hanya saja setelah kepergiannya, Ibu Nyai Hanimah tidak mampu untuk membiayai semua kebutuhan putra-putrinya. Di sisi lain, yayasan yang sebelumnya diasuh oleh kiai yang sudah wafat memberikan uang untuk menambah kebutuhan Gus dan Neng yang ada di pesantren. Hanya saja Ibu Nyai Hanimah merupakan sosok Ibu Nyai yang sangat hati-hati. Meski ia sangat membutuhkan uang tersebut, ia selalu dihantui oleh rasa takut dan khawatir menjadikan proses putra-putrinya ketika mencari ilmu tidak menghasilkan ilmu yang manfaat dan berkah. Di saat yang bersamaan, ia mencoba untuk menggunakan uang tersebut sebagai bisnis dengan tujuan hasil bisnisnya bisa digunakan untuk anaknya di pesantren. Sementara semua uang yang diberikan yayasan kepadanya ia kembalikan di kemudian hari. Pertanyaan, A. Apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih? B. Bagaimana hukum menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh yang sudah wafat sebagaimana deskripsi di atas? Dan yang terakhir, untuk menghindari rasa khawatir takut ilmu yang didapatkan putranya tidak manfaat, bolehkah Ibu Nyai Hanimah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan modal bisnis? Saya rasa sudah cukup ya. Mungkin biar lebih tergambar, saya berikan waktu untuk Sohibul Asilah untuk lebih memperinci kembali nanti supaya terarah jawaban yang diinginkan. Ya, silahkan. Pertanyaannya dikerucutkan kemana seperti itu? Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kami ini menemukan sebuah kasus yang mana ada sebuah pondok pesantren yang pengasuhnya ini meninggal dunia. Kemudian ibu nyai tersebut mempunyai anak-anak yang ada di pesantren dan tidak mempunyai ketika mau mengirim kekurangan untuk biaya pengiriman. Maka seketika itu pengasuh memberi masukan uang terhadap nyai untuk dijadikan biaya pengiriman anaknya. Namun ibu nyai tersebut tidak menerima dikarenakan takut anaknya tersebut tidak bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat.
Namun tak lama dari itu berhubung ibunya sangat memerlukan, akhirnya uang ini diterima. Tapi tidak langsung dikirimkan, namun dijadikan bisnis. Dan hasil bisnisnya dijadikan modal untuk mengirim, dan separuhnya ada niatan untuk digantikan terhadap uang yayasan yang asalnya diberikan seperti itu. Oh ya. Maka pertanyaannya, berstatus apa uang tersebut menurut kacamata fikih? Seperti itu. Ya. Mungkin itu sekilas gambaran daripada Sohibul Asilah. Untuk selanjutnya saya buka tahqiqul masail. Saya akan angkat 2 termin. Karangdurin. Untuk termin yang pertama saya ambil 3. Karangdurin. Dari Pondok Pesantren Karangdurin. Damanhuri Bangkalan. Kemudian Karangdurin. dari Karangdurin jauh-jauh. Dari Nurul Khalil yang di sana. Mungkin yang di belakang dulu ya. Karangdurin jauh-jauh Dari Pondok Pesantren Karangdurin. Ya. Silakan kepada Pondok Pesantren apa tadi? Sayhona Khalil ya. Oh, Damanhuri. Ya. Iya, panitia mohon mic. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya moderator. Mengenai asilah atau asilah yang telah tertera, masalah tentang uang yayasan yang diberikan kepada Ibu Nyai lantas nanti diberikan kepada putra-putrinya yang ada di pondok. Ini sebelum kita mengarah pada sub A, apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih? Kita perlu untuk mentabayuni tentang pondok pesantrennya atau masalah tentang lembaga atau organisasi. Kita perlu tahu bahwasannya kaya itu ada 2. Yang pertama ada masalah tentang organisasi. Kalau organisasi itu rentetannya, kalau seorang santri atau anggota yang ada di dalamnya itu nanti metodenya itu metode kas atau metode iuran sumbangan. Sehingga nanti pengurus atau bendahara itu jangan seenaknya untuk mentasarufkan harta tanpa seizin dari seorang yang nyumbang tadi. Beda halnya kalau lembaga pondok pesantren. Kalau lembaga pondok pesantren itu biasanya metodenya itu pakai metode biaya. Contoh di sini santrinya setahun bayar 100.000 atau 500.000 untuk shower atau listrik atau sebagainya. Itu pakai metode biaya. Itu perlu dibedakan nanti apa masuk terhadap organisasi yang kayak tadi atau masalah tentang lembaga. Moderator paham kan? Ya, paham. Kemudian yang kedua tentang masalah juga mengkerucut pada pondok pesantrennya juga. Nanti kalau uang yang ditasarufkan atau diberikan kepada ibunya itu pondok pesantrennya tetap stabil atau tidak. Kalau sudah diberikan, kalau nanti diberikan uangnya ke Ibu Nyai, pas masalah pondoknya itu bermasalah tentang ekonomi, yaitu kami katakan ya beda masalah itu. Kemudian yang terakhir, masalah tentang pengurus. Otoritas dari pengurusnya itu seperti apa? Yang memberikan kepada Ibu Nyainya, yang lantas nanti disumbangkan atau diberikan kepada putra-putrinya yang ada di pondok. Moderator paham, terima kasih. Mungkin hanya itu yang perlu untuk ditabayuni sementara. Baik. Kemudian untuk pondok pesantren Nurul Khalil tadi. Mohon panitia mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang menjadi ketidakpahaman kami dari Pondok Pesantren Nurul Khalil ini terkait tentang pertanyaan apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih. Artinya yang ditanyakan ini sebenarnya status uang milik yayasan tersebut ataukah status uang yang diberikan kepada Bunyai. Artinya uang yang diberikan kepada Bunyai itu statusnya apa ketika diberikan? Apakah hutang, distatuskan uang hutang atau uang doman atau uang apa? Karena pertanyaannya multi tafsir ini, tidak ada kejelasan. Status uang ini kan umum maksudnya. Ya paham. Terus masih ada lagi? Cukup dari Nurul Khalil sudah. Ya. Untuk yang di belakang tadi Pondok Pesantren Karangdurin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas waktunya kepada Bapak moderator meski berada di barisan paling belakang. Iya. Pertanyaan kami yang nomor 1, dalam deskripsi masalah yang tradisi yang sedemikian apakah sudah menjadi tradisi dari dulu? Dalam artian ketika ada para masyayikh yang lain wafat, apakah yang tradisi seperti ini juga disamakan seperti dalam kasus di sini? Terus yang nomor 2, tadi Sail menjelaskan bahwa sepertinya begini, pengasuh memberikan uang lah ketika di sana menjelaskan pengasuh otomatis kiai yang sudah wafat itu sudah digantikan. Lah, apakah yang memberikan tersebut apakah statusnya pengasuh, apa bendahara atau pihak pondok yang lain? Itu kan perlu dijelaskan karena Sail tadi menjelaskan pakai konteks pengasuh. Lah, ketika pakai konteks pengasuh atau kata-kata pengasuh, otomatis kiai yang sudah wafat itu sudah digantikan. Tuh. Yang nomor 2. Cukup ya? Cukup. Ya, baiklah. Ini ada beberapa tahqiq untuk Sahibul Asilah. Yang pertama, ini menyoroti pada kas lembaga. Nah, itu kas lembaga mungkin bisa saya generalkan. Di sana ada beberapa sumber biasanya itu. Bisa berupa sumber iuran daripada santri kan begitu. Kemudian jadi itu diperjelas mengenai kas lembaga itu ya, dari yang saya tangkap ini dari PP Damanhuri mempertanyakan tentang sumbernya itu. Nah, itu diperjelas. Kemudian mengenai otoritas pengurus pesantren dan juga tentang status otoritas yang diberikan otoritas pengurus pesantren dan juga ibunya ini. Jadi itu diperjelas mohon, dan juga tentang mengenai status yang dipertanyakan itu apa? Apakah uang kasnya atau uang alokasi yang diberikan kepada putra-putrinya? Jadi yang Anda tanyakan itu yang mana? Begitu. Bisa dipahami. Coba, ya? Yang pertama apa tadi? Yang pertama mengenai sumber kas lembaga. Jadi dari beberapa tahqiq mungkin saya dapat simpulkan seperti itu. Pertama, masalah dalam uang ya. Sumber uang yang diberikan oleh yayasan itu asalnya dari mana seperti itu? Ya. Sumbernya itu ya dari iuran dari para santri dan murid. Berarti tidak ada sumber yang berupa infak dari masyarakat luar misalnya tidak atau ada. wakaf. Iya. Berarti ini murni iurannya. Murni iuran. Ya. Kemudian otoritas pengurus di sana seperti apa? Dan juga mohon dijelaskan tentang tadi menyinggung pengasuh. Setelah pengasuh ini wafat, kemudian digantikan oleh Ibu Nyai. Nah, itu otoritasnya seperti apa? Diperinci. Masalah dalam otoritas. Tadi kan menanyakan tentang ketika ketika uang itu diberikan kepada Ibu Nyai, apakah keadaan pesantren dan para pengurusnya itu
Ya. tetap tidak ada bermasalah yang seperti Ya, itu. iya, ini lebih pada keuangan pesantrennya karena Iya. yang dibahas masalah uang. Tetap ketika uang itu dimasukkan terhadap ibu nyai tetap pesantren itu tidak merasa kekurangan. Tetap baik-baik saja tercukupi dalam masalah begitu. iya mencukupi masalah dalam ekonomi dan keperluan yang lain. Ya. Kemudian juga tentang status, ini memang yang lebih prinsip. Status yang dipertanyakan yang dimaksud dalam sub A ini. Status yang mana gitu? Maka berstatus apakah uang tersebut menurut kacamata fikih? Seperti ini pertanyaannya. Yang dimaksud adalah uang yang diberikan oleh yayasan terhadap ibu nyai. Itu berstatus apa uang yang diberikan? Apakah termasuk hibah, termasuk ju'alah, dan lain sebagainya lah, terserah peserta yang mau menjawab ini nanti. Oh ya. Berarti ini dari Sahibul Asilah lebih menyoroti pada status pengalokasian uang yayasan kepada putra-putri ibu nyai ini ya. Ya. Mungkin untuk berikutnya saya buka termin kedua, saya cuman angkat 2 tahqiq lagi, usahakan yang prinsip yang memang berpengaruh pada jawaban nanti. Dari Al-Khaliliyah, kemudian ya dari Maululum Bata-Bata. Ya, dipersilahkan untuk Al-Khaliliyah tadi. Ya. Jangan begitu ya. Ya, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami kurang paham tentang deskripsi yang ada. Dalam deskripsi di situ jelaskan bahwa yayasan memberikan uang untuk menambah kebutuhan Gus Danding yang ada di pesantren. Nah, kata-kata ini yang menjadi pertanyaan intinya. Yang menjadi pertanyaan, ini uang yayasan ini memang dikhususkan atau hanya diberikan kepada Gus Danding saja, atau uang ini dimutlakkan dalam artian uang yayasan ini diberikan juga oleh ibu nyai seperti itu. Dan yang kedua kami pertanyakan tentang subnya, sub B. Maksudnya tadi diberikan juga oleh Bu Iya, Nyai. yang diberikan ini maksudnya diberikan khusus untuk putra putri ibu nyainya, atau dimutlakan dalam artian ibu nyainya juga diberikan seperti itu. Maksudnya dimutlakan untuk kemaslahatan pesantren seperti itu. Bukan, maksudnya ini diberikan. Ini kan kata-katanya diberikan kan seperti itu. Dalam deskripsinya disebutkan diberikan kepada anak pengasuhnya saja, tidak diberikan kepada ibu nyainya. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang subnya, sub B. Bagaimana hukum menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh yang sudah wafat, sebagaimana deskripsi di atas. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang dihukumi ini siapa? Apakah yang dihukumi ini ibu nyai yang menggunakan uang yayasan atau anaknya yang menggunakan uang yayasan? Ya. Paham, moderator ya? Paham. Dari Pondok Pesantren Bata-Bata tadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq saya begini moderator. Dari description masalahnya di sini tentang Eneng dan Gusnya itu. Peran dari Eneng dan Gusnya itu sebagai apakah anak pengasuh ini sebenarnya? Eneng dan Gusnya itu moderator. Dikarenakan di sini belum jelas moderator dari status Eneng dan juga Gusnya di sini moderator begitu. Ya, sudah. Iya. Tidak punya. Ya, ini
Yang pertama dari PP Al-Holiliyah mengenai ini alokasi. Tadi disinggung dalam deskripsi memberikan uang kepada Gus dan Neng. Apakah memang hanya kepada Gus dan Neng ini? Atau ada keluarga yang lain dan juga mendapatkan tunjangan misalnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hukum, mempertanyakan tentang hukum menggunakan uang yayasan. Lah ini yang menggunakan yang disorot siapa? Apakah Anda dari Sail ini yang dimaksud adalah bunyainya atau anaknya atau seperti apa? Kemudian yang terakhir itu tentang posisi, anggaplah posisi Gus dan Neng ini di pesantren. Apakah dia hanya sebatas Gus dan Neng misalnya ya putra kiai, atau memang misalnya juga menjadi pengelola misalnya gitu. Itu diperjelas, dipaham ya? Iya. Ya, silahkan. Untuk yang pertama, apakah ini dikhususkan hanya kepada kepada siapa? Kepada Gus dan Neng Ya. ataukah kepada keluarga yang lain? Itu emang dikhususkan kepada Neng dan Gus yang ada di pesantren, karena di dalam deskripsinya itu kan jelas dikhususkan kepada Neng dan Gus guna untuk menambah kebutuhan yang ada di pesantren seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana hukum menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh yang sudah wafat sebagaimana deskripsi di atas? Maksudnya itu begini, bagaimana hukum? Berarti orang yang memberikan ini yang dipertanyakan. Orang yang memberikan bagaimana hukum menggunakan uang yayasan diberikan terhadap ibu nyai seperti itu. Berarti Diberikan kepada ibu nyai guna untuk mengirim anaknya yang ada di pesantren. Berarti ini yang dihukumi adalah memberikan tunjangan. Iya, Lah yang bedanya dengan yang apa? berbeda. Ya mungkin kan begini, dipertegas ya dari Saibul Asilah. Tadi tentang status iuran, Iya. ini yang dipertanyakan adalah status tunjangan yang diberikan yayasan kepada ibunya ini, Gus dan Neng. Kemudian sekarang yang ditanyakan di sub B, hukum menggunakan uang yayasan ini yang dimaksud menggunakannya itu masih berupa pengalokasian yayasan kepada Gus dan Neng. Lalu apa bedanya gitu? Begini. Ini yang mempunyai permasalahan kan saya. Iya silahkan. Kenapa teman-teman mengatakan saya yang salah paham? Itu kan aneh. Ini kejadian aneh. Ya mungkin silahkan dipertegas. Bagaimana hukumnya? Ya maksudnya itu hukum uang yang diberikan oleh yayasan terhadap putranya itulah. Ini Bapak. Iya. Ya mungkin ini ada membutuhkan sedikit pencerahan dari perumus tentang gambaran asilah. Soalnya dari Sail tadi tentang pertanyaan status itu masih agak remang-remang seperti itu. Ini Tor, sebentar Tor. Kepada perumus mungkin mohon panitia. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf pada peserta tanpa bermaksud untuk menghambat semangatnya panjenengan semua gitu ya.
saya amati memang dari As'ilah, Sohibul As'ilah itu agak bingung gitu ya, memang bingung. Kalau kami amati persoalan ini dari A dan B itu kan ada 2 poin. Jadi B itu kita menghukumi pihak penerima. Maka sementara untuk A yang kita bahas pihak pemberi, kan demikian. Untuk jadi lebih kita tekankan pada pihak pemberinya. Uang yayasan diberikan pada orang tertentu. Kemudian B-nya, pertanyaannya kan bagaimana hukum apa B? Menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh. Jadi ketika nanti diberikannya itu bermasalah, tentu nanti mengalokasikan bermasalah juga. Nah, ketika waktu memberikannya itu beres, maka kan terserah, kan demikian B-nya. Oleh karenanya hemat kami dari Perumus itu lebih bijaknya A itu kita hukumi dulu status uang yayasan itu dalam perspektif fikih itu apa. Sehingga jika jelas nanti benarkah diberikan kepada keluarga kiai. Kan demikian runtutan persoalannya kan gitu. Jadi status dulu kita pertegas, status uang yayasan itu apa sehingga layak enggak dan alokasinya seperti apa. Jadi nanti ketika sampean membahas alokasi, maka akan tergambar jawaban itu bahwa ibunya itu termasuk alokasi yang dibenarkan oleh fikih atau tidak, kan demikian akhirnya. Akhirnya kita dengan otomatis dengan sendirinya membahas pemberian itu benar atau tidaknya dengan cara kita mengetahui status uang yayasan. Kan demikian. Maka hemat saya mewakili Sohibul As'ilah demikian ya. Kita bahas saja status uang yayasan. Menurut perspektif fikih, artinya status itu sekaligus alokasinya kemana. Dengan beberapa alokasi yang dijelaskan oleh fikih, maka otomatis siapa yang menerima dan siapa yang tidak berhak menerima kan sudah jelas. Maka ibunya ini termasuk orang yang berhak menerima atau tidak, kan demikian. Artinya akan terjawab sendiri nanti. Kemudian jika memang semisal jawabannya ibunya ini tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan alokasi dana uang yayasan, maka tentu kan tidak boleh diapa-apakan, harus dikembalikan, kan demikian, karena tidak berhak. Nah kalau semisal ibunya berhak, ya maka terserah mau diapakan. Nah, sehingga mari kita langsung bahas karena memang sudah malam gitu ya. Kita bahas status uang yayasan menurut perspektif fikih itu apa. Dan kami inginkan status uang yayasan itu jangan dipersempit pada persoalan uang iuran. Kita mutlakkan saja. Soalnya setiap yayasan itu macam-macam. Ada yang dari dana BOS, ada yang dari dana bantuan pemerintah, ada yang dana bantuan swadaya dan sebagainya. Yang juga termasuk iuran para santri. Jadi mutlakkan saja. Sehingga nanti jawaban kita itu konkret bisa menjawab semua persoalan tanpa dibatasi oleh kasus tertentu. Kan demikian kan ya? Sepakat pun. Langsung session jawaban, oke? Sepakat? Oke, silakan. Ya kita bahas status uang yayasan itu apa? Kan itu yang ditanyakan. Apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih? Status uang yayasan, di mana uang yayasan menampung semua dana dari sumber dana manapun, dari wali murid, dari bantuan pemerintah, dari swadaya masyarakat, dari saudagar kaya semisal, maka kita statuskan ini uang yayasan itu menurut fikih apa statusnya dan alokasinya kemana saja. Sehingga jika statusnya jelas, alokasinya jelas, ya tinggal kita sortir kan. Ibunya itu termasuk sesuai dengan alokasi enggak, kan demikian. Akan otomatis terjawab itu. Kalau kita tahu jelas status dari uang yayasan sekaligus cara mengalokasikannya. Oke, saya kira
Langsung Ya. sesi jawaban. Baiklah. Mungkin poin yang dapat saya terima ini tentang yang prinsip ya. Tentang sumber uang yayasan itu diumumkan. Artinya bisa berupa iuran, infak dari orang luar misalnya dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan. Apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih? Saya angkat 3 jawaban. Loh, ini Tor. Dari pondok pesantren ini, Karangdurin lagi Tor. pondok pesantren dan bulan, PPKBMK dan bulan. Karangdurin. Kemudian- dari Sampang Bunda aja Tor. Dari pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan Karangdurin Bunda aja. di belakang pondok pesantren Al Ghazali. Apa? Al Ghazali ya? Ya, tenang. Pada Miloh. Ya. Mungkin yang pertama dari pondok pesantren apa tadi? Ya, BMK dan bulan. Ya, saya juga jauh Mas. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk moderator. Jadi sekarang ini yang ditanyakan adalah apakah status uang yayasan tersebut entah itu didapatkan dari iuran atau sumbangan dari pemerintah atau yang lainnya. Kami menjawab uang yayasan tersebut itu dikatakan milkun lil madrasah, milik madrasah. Milik Jadi madrasah. untuk uang yayasan tersebut jika nantinya dikatakan milkun lil madrasah, yakni milkun lil mauquf, maka cara pengalokasiannya nanti diperinci sebagaimana konsep milkun lil madrasah. Iya. Cara pengalokasiannya jika distatuskan dalam milkun lil madrasah, jika sumbangan tersebut itu merupakan dari harta yang sudah ditentukan oleh seorang pemberi tersebut, yakni ini untuk uang gaji. Contoh, ini untuk uang gaji pengajar. Maka tidak boleh bagi pengurus uang tersebut untuk dialokasikan ke selain dari gaji tersebut. Yakni disesuaikan nanti kalau semisal ditentukan oleh seorang pemberinya tersebut, maka disesuaikan dengan tujuannya itu. Yakni qasdul mu'tinya itu harus terrealisasikan ketika pengalokasiannya. Itu ketika pengalokasiannya itu ditakyin, ditentukan. Namun jika sekarang itu uang tersebut itu dialokasikan ya terhadap imarah ya, imarah pembangunan, maka harus bagi pembendaharaan itu harus alokasinya terhadap pembangunan dan hal-hal yang terkait terhadap pembangunan. Seperti ya semen dan lain semacamnya itu kan. Iya. Nah, ya itu. Terus masih banyak perinciannya ini Tor. Ya. Kemudian jika alokasinya itu terhadap masolih lil madrasah, ya, kepentingan madrasah, maka yang dikedepankan, maka nantinya itu yuqaddamul aham fal aham. Yakni ini kan kalau masolih dan imarah itu dalam kitab-kitab itu kan contohnya biasanya lebih umum masoleh daripada imarah. Cuman nanti kalau semisal ini tasarrufnya terhadap masoleh, maka yuqaddamul aham fal aham, yakni memakai konsep yang lebih dipentingkan itu yang mana? Oh semisal imarah yang lebih dikepentingkan maka itu imarah. Ya. Oh, andai kata imarah itu sudah terpenuhi semuanya kebutuhannya, maka nanti bisa dialokasikan ke gaji muallim, muadzin dan lain semacamnya. Namun jika harta ini merupakan dari jika harta ini alokasinya ke
mutlak ya, yakni tidak menyebutkan ini untuk imaroh, ini tidak menyebutkan ini untuk masoleh. Dalam artian tidak dalam artian dimutlakkan, maka ini maka jika dimutlakkan menurut pendapat Imam Al-Baghawi ini tasarrufnya itu terhadap imaroh, yakni sesuai konsep imaroh barusan, tidak boleh nanti ke masoleh. Namun menurut pendapat Imam Qalyubi ini tasarrufnya nanti ke masoleh. Jadi beda ya, ada khilaf di sana. Paham kantor? Paham, Bang. Untuk selanjutnya pondok pesantren, lupa saya. Apa tadi? Penyepen. Ya, Miftahul Ulum Penyepen. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebanyak-banyaknya bagi moderator. Terima kasih 1000 terima kasih. Karena saya mulai dari tadi angkat plakat sudah 3 kali ya, Tor. Barusan yang diterima. Iya. Dalam pertanyaan pertama ini kami di sini arahkan pada akad sedekah. Dengan cara pengelola itu meminta sumbangan kepada wali murid untuk kebutuhan yayasan atau instansi tersebut. Sedekah ya? Oke. Atau wali murid tersebut menyanggupi untuk memberikan sumbangan terhadap yayasan tersebut. Gitu. Bagaimana yang terakhir tadi? Yang terakhir, wali murid menyanggupi untuk memberikan sumbangan pada yayasan atau instansi tersebut. Ya. Mungkin sudah ya dari yang Tambahan Tor. Silakan. Ini sebenarnya jawaban kami terperinci, Tor. Kalau memang itu nanti uangnya diambil dari nama yayasan, maka dalam yayasan itu ada yang nama sumbangan atau ma'lul waqfi. Maka di sini kalau menggunakan uang yayasan yang diberikan itu kepada ibu nyai, itu kami statuskan hibah atau sedekah dari ma'lul waqfi. Tapi nanti di situ kami menjawab dari hibah yang fasidah. Tapi kalau nanti itu diambil dari sumbangan santri, maka kami fokuskan kepada hibah sohihah. Karena si wahib tersebut min ahli tabarruk. Begitu kita kira-kira, Tor. Ya. Untuk yang terakhir tadi Pondok Pesantren Al-Ghazali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Ya, di sini tentang status uang. Tentang status uang yang diberikan kepada ibu nyai. Itu menurut kami itu tergantung daripada pondoknya. Di sini kalau seumpamanya pondok tersebut adalah pondok yang merdeka, dalam artian bukan pondok milik sendiri. Kan di sini ya suatu lembaga, Pak. Satu lembaga di sini kan, Pak. Ketika dalam artian suatu seperti pondok atau masjid itu diwakafkan, maka pondok itu dikatakan pondok yang merdeka, Pak. Ya, tetapi di sini nanti, di sini kalau pondok itu dalam artian hak milik, dalam artian punya kiai, maka di sini itu bukan pondok yang merdeka. Nah, di sini jawaban kami ditafsir. Ya, perinciannya bisa diperjelas seperti apa? Ya, di sini ya, dalam artian ketika pondok tersebut adalah pondok wakaf, maka di sini uang, kami menghukumi uang yang diberikan kepada ibu nyai itu uang wakaf, Pak, mengikuti kepada pondoknya. Tetapi ketika uang itu menjadi dalam artian hak milik, maka itu tergantung daripada orang yang memberikan uang tersebut. Dalam artian seperti wali santri memberikan uang kepada pengurus, itu tergantung. Ini untuk membiayai santrinya, dalam artian uang listrik, uang untuk akran, seperti itu, Pak. Maka di sini jawaban kami itu ditafsir tergantung daripada pondoknya, Pak. Bisa dipaham, Pak? Maaf. Ya. Jadi bisa saya tangkap dan simpulkan. Di sini pertama Terakhir. ya nanti dulu santai. Pertama tentang status kas yayasan dari Pondok Pesantren Bulan tadi
mematenkan ini milik yayasan. Seperti itu. Dari manapun sumbernya, karena dari Mujawib tadi tidak memberikan penafsiran terkait hal itu. Kemudian sehingga nanti ketika ini paten milik yayasan, maka alokasi nanti sesuai syarat daripada pemberi. Begitu. Dan juga tentang status ribat atau status pondok pesantrennya itu apakah termasuk merdeka ya istilahnya tadi, bukan milik perorangan. Bukan milik perorangan, maka dari Pondok Pesantren Al-Ghazali tadi, jika bukan milik perorangan, maka termasuk alokasi tunjangan tersebut termasuk bagian daripada mauquf, begitu. Mungkin saya angkat jawaban yang terakhir tadi tentang ar-ribat dari Pondok Pesantren Al-Ghazali. Bisa diperjelas lagi dengan referensinya dan penafsilannya jika memang nanti pondoknya itu adalah milik perorangan seperti apa, dan kalau bukan seperti apa. Ya, di sini ya, Pak. Ya. Di sini kan ketika pondok tersebut adalah pondok hak milik, maka itu tergantung daripada orang yang memberi. Sedangkan ketika pondok tersebut adalah pondok wakaf, dalam artian tempat yang dibangunkan pondok itu adalah suatu tanah yang diwakafkan oleh orang untuk dibangunkan pondok, maka itu uangnya tersebut itu mengikuti kepada pondoknya, maka menjadi uang wakaf juga, Pak. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fayasiru masjidan wa misluhu man ya'khudhu minan nasi amwalan liyabniya biha nahwa madrasatin au ribatin au bi'rin au masjidin fayasiru ma banahu kadzalika bimujarradi binaihi. Berangkat daripada orang yang minta sumbangan untuk memperluas masjidnya atau untuk memperbaiki masjidnya. Lah maka di sini uang sumbangan tersebut itu menjadi uang yang mengikuti pada masjidnya. Ketika masjid itu otomatis kalau masjid kan masjid wakaf. Maka di sini ketika uang sumbangan tersebut yang diminta kepada orang-orang itu, maka di sini menjadi uang wakaf juga mengikuti pada masjidnya. Kalau pondok wakaf, Pak. Lalu dilarikan kepada permasalahan di sini. Maka ketika uang sumbangan dari luar masuk ke dalam suatu yayasan, sedangkan yayasan tersebut adalah suatu yayasan yang wakaf, maka uang tersebut menjadi wakaf juga, Pak. Di sini kalau yayasan itu wakaf. Sedangkan kalau yayasan tersebut adalah yayasan hak milik, maka ketika uang yang diberi daripada orang luar, maka di sini tergantung siwotnya. Dalam artian ketika siwot itu disuruh pakai untuk memberi listrik, maka di sini tidak boleh untuk ditasarrufkan kepada hal-hal yang lain. Dalam referensinya di sini, mata halallahu ahdu wa a'tahu li ajali sifatin muayyanatin lam yajuz lahu sarfu ma akhadhu fi ghairiha. Falau a'tahu dirhaman liya'khudhu bihi raghifan lam yajuz lahu sarfuhu fi idamin masalan au a'tahu raghifan liya'kuluhu lam yajuz bai'uhu. Jadi ketika kita dalam artian ketika kita ini diberi dirham contohnya untuk dibeli pakaian, maka di sini oleh kita tidak boleh diberi hal-hal lain, maka harus dibeli pakaian. Seperti contoh di dalam ibaratnya tadi, kita diberi suatu roti, dibeli roti untuk dimakan, maka bagi kita ini tidak boleh untuk dijual. Seperti ini, Pak. Ketika dilarikan permasalahan, ketika uang tersebut sumbangan tersebut untuk dalam artian memperbaiki listrik atau sebagai biaya anaknya yang mondok, maka tidak boleh ditasarrufkan kepada hal-hal yang lain. Seperti itu, Pak. Berarti dari Anda ini baik yang mauquf ataupun tidak, saya tanda kutip mauquf ya. Artinya bukan milik perorangan ataupun tidak,
ini hukumnya mengekor pada keduanya terkait sumber keuangannya. Terkait keuangannya dari manapun sumbernya, baik itu berupa iuran ataupun swadaya masyarakat dan infak-infak lainnya. Seperti itu ya? Iya, dari mana saja sumbernya, ketika pondok itu pondok wakaf maka menjadi wakaf juga, Pak. Oh iya ya. Mungkin sudah dipahami, saya buka yang tidak sependapat. Ya, dari Kebun Baru tadi, dari Pondok Pesantren Nurul Ulum, dan ini Petet. Ya, Tor, ini Tor. silahkan. Cek, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami kurang sepakat dengan adanya jawaban dari yang belakang barusan. Di sana masih pakai konsep kalau kan seperti itu. Iya ya. Ya kan? Silahkan. Lah sebenarnya bahasa kalau itu gak bisa dibuat sebagai jawaban loh. Itu yang pertama. Kemudian kalau ini yayasannya wakaf, merdeka dan lain semacamnya, ini kan dijajah di Belanda. Ini gak setuju saya. Karena pertama gini, yayasan itu statusnya adalah bukan wakaf. Karena ndak muayyan. Karena agak Muayyan. Kalau kami pribadi di sini lebih memasukkan yayasan itu sebagai jihah ammah. ya. Yayasan merupakan jihah, status yayasan itu adalah jihah tahrir atau jihah ammah seperti itu. Kami langsung bacakan dalam kitab Fathul Ilah li Syekh Allamah Said Bakir. Gak tahu ini nama aslinya siapa. Su'ila rahimahullahu ta'ala an lajnah qomat bimasyru'in khairiyin amin kafat hi madrasatin li ta'limid dini wa qad tahammalat min jara'i dzalika fahal lahal haqqu fil akhdhi minaz zakawat li tasdidi dzalika afiduna sadati fal qadiyah waqi'ah. Jadi ini bentuk pertanyaan, kemudian Syekh Alama itu menjawab fa ajab rahimahullahu ta'ala al-jawab al-mudarris li nasril ulum ad-diniyah min afdalil qorobat wa akadil muhimmat fiha yantashirul islam wa tasbutu qawaidahu la siyama fi hadhil asman allati fasha fiha al-jahlu wa kul fiha al-ilmu wal ulama bil ulumi syar'iyyah bal zuhdun nas fihi waragibu anhu wala syakka anna fathal mudarris lihadil muhimmah al-azimah minal masalihil ammah. Jadi hal ini yayasan yang seperti itu dari adanya pertanyaan orang yang menanyakan kepada Syekh Allamah dalam kitab Fathul Ilahnya itu, yayasan yang seperti ini lebih condong atau lebih berstatus sebagai jihah ammah. Jadi kalau dimasukkan ke konsep wakaf kami tidak sepakat. Ya mungkin jihah ammah titik tekan perbedaan dari Anda itu seperti apa dengan sehingga menabrak titik tekannya di sini. Ya, silakan. Kalau ke wakaf itu lebih ke muayyan. Muayyan seperti apa? Ya muayyan seperti masjid. Itu kami sepakat kalau itu dimasukkan kepada konsep atau status wakaf. Lah makanya dalam yayasan itu gak seperti itu loh. Ya. Karena memang beda dengan konsep muayyan. Jadi itu intinya seperti itu. Ya. Jadi dari Kebun Baru ini mengkategorikan sebagai jihah ammah. Dari pondok pesantren di belakang tadi apa? Aduh, lupa. Dari Nurul Ulum ya? Tidak Nurul Ulum tadi yang kedua, yang itirot. Yang pertama, masalah wakaf kan kalau
dimasukkan ke wakaf kami tidak setuju karena di antara syaratnya itu kurang begitu. Maksud kami tidak sesuai. Kedua, kalau masalah uang yayasan ini kan sifatnya umum. Uang yayasan kan umum, datangnya itu dari berbagai macam. Jadi, kalau menurut kami, kalau uang yayasan itu ya tetap statusnya milkun lil ma'had. Pakun maksudnya itu punya pondok kepemilikannya begitu. Tidak bisa ditafsir. Maksudnya ini wakaf, ini milik pondok. Nah, itu tidak bisa maksud kami. Karena kalau sudah masuk pada lembaga umum atau misal yayasan itu ya itu punya milik mereka begitu. Ya mungkin begini, yang dimaksud oleh Al-Ghazali tadi, saya sedikit ilustrasikan. Ketika misalnya pondok tersebut milik perorangan, artinya tanahnya bukan tanah maukuf dan sebagainya, dia milik pengasuhnya misalnya. Maka jika seperti itu, sumber pendapatan keuangan pesantren itu disesuaikan oleh pihak pemberi, begitu. Jadi memang di sini ada dua kemungkinan. Bisa saja pondok tersebut merupakan milik perorangan, memang miliknya gitu. Ada yang memang pondok itu adalah milik, adalah berupa maukuf misalnya, atau ya bukan milik perorangan, sehingga saya ilustrasikan mungkin seperti itu yang dimaksud oleh Al-Ghazali. Oh iya. Ya. Terima kasih Tor. Maksud kami kalau menyikapi wakaf, ini kan wakaf bentuknya ini kan uang, ya. Ya. Kalau uang itu dikatakan wakaf itu tidak bisa begitu. Dalam kitab Syekh Nadim di sini wa amma waqfu ma la yuntafa'u illa bil itlaf kadzahab wal fiddah wal ma'kul masyru' fa huwa jaiz begitu. Ya. Mungkin dari Miftahul Ulum Betet. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk i'tirad terhadap bentuk apa? Dari Al-Ghazali tadi tentang Al-Ghazali tadi. Ya, jihad, Ini maukuf dan juga perorangan. Seperti apa? Untuk jihad maukuf dan perorangan. Jadi di sini kami tidak artinya tidak sepakat jika itu dikatakan jihad maukuf. Ya, seperti Bahkan apa? itu dikatakan jihad perorangan. Ini lebih dari Al-Ghazali itu disesuaikan dengan pondok pesantrennya ya. Sehingga sumber nanti yang masuk ke pesantren itu disesuaikan dengan status pesantrennya itu milik siapa gitu maksudnya. Tapi gini loh, Dipahami? untuk jihad perorangan ini meskipun nanti madrasahnya ini milik perorangan, Ya. ketika ada seseorang semisal pemerintah memberikan uang terhadap madrasah ataupun yayasan yang nanti uang tersebut sudah yang istilahnya i'to bisifatin muayyan, yang mana uang tersebut harus ditasarrufkan terhadap fasilitas madrasah, maka tidak boleh. Dan nanti masalah pentasarrufan dari sang pengelola kepada nyihanimah ataupun anak yatim tersebut ini tergantung nanti ketika itu tidak diperbolehkan karena memang itu tidak cukup syarat. Ya, sudah. Sebentar, Tor. Jadi begini, saya simpulkan di sini dari jawaban Musawirin dapat kita ilustrasikan tentang ribat ini sebenarnya mengenai alokasi keuangan pesantren. Kalau memang dari sudut pandang pemberi, yaitu banyak ibarahnya ya tentang utubiah, syartul wakif ataupun syarat-syarat si pemberi yang lain, yang seperti itu. Nah sekarang yang saya minta mengenai ketika pondok tersebut adalah milik perorangan gitu.
milik perorangan. Jadi kalau misalnya ya kalau dari orang luar jelas ini uang gunakan untuk ini. Nah, jelas kan? Kan kita ketahui sumbernya dari mana saja, bisa berupa iuran. Jangan lupakan iurannya. Iuran itu adalah dari santri. Nah, biasanya kalau kita bayar syariah atau SPP, uang SPP, itu ya tidak jelas kita mau dialokasikan untuk siapa, yang terserah pengelola, kan begitu. Nah, ya kan? Jadi yang saya minta, ketika pondok ini milik perorangan dan sumbernya bermacam-macam termasuk iuran, ini seperti apa dari teman-teman tanggapannya? Ya, dari tuan rumah LMK Darul Rosad. Kemudian Al-Hamidi di belakang, ya dari Banyuanyar, dan dari Al-Mubarak Lan Bulan, sudah. Silakan dari belakang tadi. Tuan rumah ya, dari tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai status tadi. Kan uangnya itu sumbernya datangnya dari mana-mana. Jadi ketika sudah terkumpul pada suatu yayasan atau yang lainnya, maka itu tetap milkun lil yayasan atau li madrasah dan lain sebagainya. Seperti itu, Tor. Ya. Terus berarti di sana tidak memperhatikan syarat dari si pemberi. Maksudnya, Tor? Artinya begini, pengalokasiannya nanti itu sesuai kemaslahatan pesantren, begitu. Memang harus sesuai, Tor. Kemaslahatnya pesantren tadi kembali kepada masoleh atau imaroh. Seperti Ya. itu, Tor. Berarti ada kalanya dari pemberi ini mensyaratkan alokasi tertentu, cuman itu dinilai tidak begitu masalah untuk pesantren. Nah, berarti yang diambil ini tetap si pengelola, artinya menyampingkan syarat dari pemberi, begitu? Iya, Tor, tergantung. Ini kan ketika sudah masuk milkun lil yayasan, Ya. maka alokasiannya harus sesuai dengan yang prosedur di yayasan. Bagaimana pengalokasiannya, Tor? Apa harus dimarohkan atau masoleh dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, artinya harus sesuai pengalokasiannya kemana itu. Ya, mungkin bisa dilampirkan referensinya, soalnya itu kan sedikit menabrak ibarat yang dari belakang tadi, dari Al-Ghazali itu tentang syarat dari pemberi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, fahina idzin fama yajma'uhun nasu wa yubadzilunahu li'imaratiha binahwi nadrin aw hibbatin wa sadaqatin makbudina biyadin nadir aw wakilihi kasa'i fil imarah bi'idnin nadir yamlikuhu al masjidu. Iya, tentang alokasinya nanti. Bismillah, di sini ada Tor tentang pengalokasian uang yayasan tersebut. Wa ilanu amwalil masjidi tanqasimu ala salasati aksamin. Qismun lil imarah kal mauhub wal mutasaddaq bihi laha. Warai'ul mauqufi 'alaiha wa qismun lil masalih kal mauhub. Sama, Tor. Wa qismun muntabakun kal mauhub. Iya kan? Ya. Ini memang datangnya dari wakaf, Tor. Tapi ketika sudah terkumpul, jawaban dari kami gini, Tor. Jika status yayasan adalah maukuf, jika status yayasan adalah maukuf, tadi jawabannya milkun lil madrasah, Tor. Bentar, gak nyambung, Tor, dengan takbirnya dengan jawabannya, Tor. Yang mengasuh termasuk maukuf, alih yang semua kebutuhannya maka uang itu milik yayasan, Tor. Ya, benar. Jika memang nanti milik maukuf, misalnya ribatnya ini maukuf, istilahnya ribat, ya jelas nanti sumber penghasilannya itu kan bisa kita kategorikan maukuf juga. Nah, sekarang kita ilustrasikan karena ini umum ya, tidak ada ketegasan pada spesifikasi tertentu tadi. Ini kita ilustrasikan sebagai milik perorangan. Begitu. Kemudian sumbernya itu dari mana saja, termasuk iuran. Ada wakaf dari orang lain juga berkemungkinan, sehingga nanti statusnya itu apa?
kas lembaga itu, apakah nanti bisa dikatakan sebagai harta yang bercampur atau bagaimana? Dan seperti itu dipahami ya? Ya kan, tetap milikku itu Tor. Ya, mungkin saya ke Alhamidi dulu. Karang durinnya kapan, Tor? Silahkan. Tadi yang diminta mutlak, tapi fokus pada satu jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya gini, kan tadi saya udah minta dari permasalahan tahqiq dulu, tapi udah gak dikasih ya gak apa-apa gitu loh. Iya. Gini Tor, kan kata Sail ini madrasah di sini Sail menemukan suatu madrasah katanya, atau bisa dikatakan yayasan gitu loh. Nah berarti ini adalah permasalahan wakiyah gitu loh. Ya wakiyah, kok bisa di sini masih diflorkan gitu loh. Antara ini madrasahnya ini mauquf atau milkun gitu loh. Ya, terus? Ya yang itu. Makanya saya minta ketegasan dari Sail. Madrasah sebetulnya madrasah yang akan dibahas di sini apakah milkun ataupun mauquf gitu loh. Ya mungkin saya langsung berikan pada Sail untuk ketegasan tentang hal ini. Ini coba Tor, ini kalau biar tentang Sail itu kan dari perumus sudah ditentukan tadi Tor. Iya, kan tadi dari perumus tadi itu ya, tentang. minta yang dari perumus saja Tor. Sebentar. Dari perumus tadi itu menyoroti pada kasnya yang bisa sumbernya dari mana saja, begitu. Belum membahas tentang posisi atau status pesantrennya itu sendiri. Ini kan begitu. ingin membahas status uang yayasan, bukan membahas status pesantren. Maka jika kita membahas status uang pesantren, ini ada kalanya mamluk, pesantren itu kan ada kalanya mamluk dan juga ada kalanya mauquf. Terus kami bahas akan diperinci, makanya dengarkan teman-teman kalau kita bahas itu dengan prinsip biar kita itu mendapatkan hasil dari musyawarah. Begini, jika sekarang itu madrasah itu berupa mamluk, maka entah itu uangnya itu diberikan oleh apa, maka ketika ada pemberian, ini ketika berupa mamluk, ini harus qasdul mu'ti kan begitu. Ya. Maka jika status yayasan adalah mamluk, maka status uang yang tersebut menjadi tirkah yang harus dibagikan terhadap ahlul waris. Ini kan kasusnya ini kan sudah mati ya kan begitu. Kasusnya sudah mati. Nah, coba seandainya saya ini saya itu mempunyai madrasah kan begitu. Namun saya dari orang-orang itu memberikan kepada saya. Kan berarti ini uangnya buat saya. Maka saya sudah mati, maka ini menjadi tirkah daripada saya, maka harus dikembalikan terhadap ahlul waris kan begitu. Nah, itu terkait tentang ketika madrasahnya mamluk. Dan jika madrasahnya itu berupa mauquf, ini yang harus kita bahasnya. Jika madrasahnya itu berupa mauquf, maka status uang madrasah itu adalah milkun lil madrasah atau lil mauquf. Ya kami memang ibarat kami itu mengerucut terhadap milkun lil amwalul masajid. Namun ini kan ada kesamaan antara madrasah dan masjid dari sisi wakafnya kan begitu. Nah, ya begini. Jika madrasahnya itu berupa mamluk, maka cara pentasarufannya itu jika harus memprioritaskan qasdul mu'ti. Jika qasdul mu'ti itu terhadap imaroh, maka harus kita jangan alokasikan kemana-mana, harus ke imaroh. Jika qasdul mu'tinya itu terhadap maslahat yang sepertinya fasilitas dan kebutuhan pesantren, maka harus dipenuhi qasdul mu'ti sebagaimana hibah muqayyadah itu. Nah, kecuali mujarrad tabassut nanti. Dan jika ini jika wakafnya itu wakaf mutlak, nah, seperti halnya dalam konsep Risalatul Amajid, kitab Risalatul Amajid, maka jika wakafnya itu berupa wakaf mutlak, maka antara Imam Baghawi dan Al-Qalyubi di sini ada agak berbeda pendapat. Menurut Imam Al-Qalyubi dalam kitab Qalyubi itu disamakan terhadap masoleh, yang mana konsepnya masoleh itu al-aham fal-aham, yaitu tuqaddamul imarah, balu ketika nantinya sudah tuqaddamul imarah apabila ada lebih-lebih, maka itu bisa dialokasikan terhadap lainnya. Nah, kami bacakan tentang itu. Wa'lam, dalam kitab Risalat kami bacakan ibarat dasar dulu tentang qasdul mu'ti. Dalam kitab Tufatul Muhtaj itu a'ta akhirah darahimah liyashtariya biha imamatan masalam
walam tadulla qarinatu halihi ala an qasadahu mujarradut tabassut al-mu'tadi. Maka lazimahu syira'u ma dzukira wa in malakahu, kan begitu. Ya, Tahu terus terkait, coba diam sebentar teman-teman, ini waktu saya, kan begitu. Terus terkait dan juga didukung dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, yang dibacakan teman kami tadi PPKBMK itu laisa lin nadiril am bahwa al-qadi al-wali, langsung fahina idin fama yajma'uhun nasu. Nah, itu berarti uang kas itu diberikan oleh masyarakat begitu. Fama yajma'uhun nasu wa yabdilunahu li imaratiha binah nadrin aw hibatin wa sadaqatin makbudinah biyadin nadiri aw wakilihi kasai fil imarati bi idnin nadiri yamlikuhul masjid wa yatawallan nadiru al imarah. Nah, itu. Dan jika wakafnya itu berupa wakaf mutlak, maka kan ada perbedaan antara Imam Bawawi dan Imam Qalyubi. Menurut Imam Bawawi di sini cara pengalokasiannya jika wakaf mutlak, maka itu sama dengan imarah. Sama dengan imarah, yaitu harus terhadap pembangunan atau sesuatu yang berhubungan terhadap pembangunan, yang mendukung terhadap pembangunan seperti membeli sapu dan lain sebagainya, dan ujratul qayyim itu termasuk. Ya kami bacakan ibaratnya tentang itu dari kitab Raudhatut Thalibin. Di sini as-salisu waqafa ala imaratil masjid, kan waqafa ala imaratil masjid la yajuzu sarful illa ilan naqsi wa taswiki, yang penting tidak merubah pemahaman, kan begitu. Wa idza waqafa ala imaratil masjid, jaza ayyashtariya minhu sulamun li su'udi sathi wa makanisah wa kulluhu li anna dzalika kulluhu li hifdzil imarah. Karena semangat daripada wakaf itu adalah hifdzul waqfi. Ingat itu, semangat daripada mauquf adalah hifdzul waqfi. Sehingganya ketika nanti ada wakaf mutlak, maka tertuju terhadap imarah. Yang ini akan berkonsekuensi ujratul qayyim ini diperbolehkan karena qayyim itu ya fadul imarah. Nah, dan jika wakaf mutlak walau waqafa alal masjid mutlaqan wa jawwaznahu qala al-Bawawi, ini menurut pendapat Imam Bawawi, jika wakaf mutlak maka kal waqfi ala imaratil masjid. Nah, sebagaimana dalam Risalatul Amajid itu wakaf imaratul masjid itu ke cara pengalokasiannya laha, yaitu terhadap imarah, dan masolih laha yaitu terhadap masolih yang konsepnya itu al-aslah fal-aslah, kan gitu. Dan terkait ini kan uang pesantren itu ada banyak. Ada yang memang milkun lil mauquf, ada yang roi'u, ada yang ulah. Maka kita harus, cara jawabnya itu harus juga dijawab biar mengakomodir semua jawaban. Terkait tentang roi'ul mauquf di sini cara pengalokasiannya itu disesuaikan dengan status mauquf tersebut. Disesuaikan dengan status mauquf. Namun dalam roi'ul mauquf di sini tentang masoleh, di situ tidak boleh, ketika roi'ul mauquf itu kan dalam Nihayatuz Zain itu adalah uang yang ziyadatun, apa itu dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikatakan roi'u itu fawaidul mauquf al hadisah ba'dal waqfi. Contohnya saya memberikan terhadap nadir ini, saya berikan terhadap wakaf masjid supaya dibangun kebutuhan-kebutuhan masjid, itu dikatakan roi'ul mauquf, kan begitu. Maka ketika berupa roi'ul mauquf, cara pentasarufannya bagaimana? Ini sesuai dengan mauquf, yaitu jika imarah maka ke imarah, jika masoleh maka ke masoleh. Namun terkait masoleh dalam roi'ul mauquf, itu roi'ul mauquf jika waqfan mutlaqon atau imarah, maka izin dan ujratul muadzin dan ujratul imam ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, begini. Cukup ya. Ya. Dari beberapa pendapat tadi, di sini mungkin lebih menyoroti pada sumbernya, begitu. Lebih menyoroti pada sumbernya, karena dari teman-teman baik dari yang Al-Hamidi ataupun dari yang Al-Mubarak lan Bulan, ini tidak membedakan antara entah itu mauquf statusnya atau itu milik mamluk kan gitu. Lebih pada sumbernya. Nah, kalau sumbernya gimana? Nanti tergantung daripada maksud si pemberi, begitu. Kalau dari orang luar, maka jelas ya pemberinya apa. Kalau misalnya kos dunia mutlak, sebagaimana dari Al-Mubarak lan Bulan tadi, ini ada khilaf, kan begitu. Jadi pengalokasian baik itu imarah ataupun masoleh al-aham fal-aham. Jadi sumbernya seperti itu. Cuman ketika nanti ini bersumber daripada iuran, nah ini kan
sekilas di sana ada satu titik perbedaan. Gitu. Kalau mauquf kan memang jelas gitu. Kalau iuran, nah itu kadang-kala kan juga belum jelas. Ini mau maksud daripada pemberi dari santri ini yang membayar Ini iuran. terkait tentang iuran, itu kan terkait tentang iuran Ya. dalam kitab Kiai Toifur Tentang dalam iuran itu. Bulghatul Tullab itu terkait iuran itu sebenarnya itu kan begini. Coba kami perjelas lagi biar kalian semua paham. Itu kan dalam Risalatul Amajid itu kan kami dari awal itu konsepnya pakai masjid kan begitu karena Ya. kesamanya dalam sisi wakaf. Ya, Dalam baik, Risalatul masjid. Amajid kami bacakan dulu. Amwalul masajid tangqasimu ala salasati aksamin. 1. Qismun lil imarah kal mauhub wal mutasaddaq bihi laha wa rai'ul mawqufi 'alaiha. Wa qismun lil masalih kal mauhubi wal mutasaddaq bihi laha. Wa rai'ut tijarah wa gullatu amlakihi wa samani ma yuba'u min imlakihi. Lah terkait tentang uang kas dari uang administrasi dan begitu itu termasuk dari qismun lil masalih yang termasuk mutasaddaq yang qismun lil masalih yang dikonsep yang notabene-nya adalah hadiah. Dalam kitab Bulghatul Tullab itu hakikatnya dalam uang pangkal itu adalah hadiah yang dikemas dengan al-muslimun.